Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to our video. Today I will tell you about the choose word in translation. First, let me introduce myself. My name is Ira Wardani and my friends. And I'm Anissa Mutia Matondang. And then let's watch our video. Okay, the first I will tell you about the definition of the choice of words. The choice of word is the choose and use of words, which is the first to be effective in translation. So, ketika menerjemahkan suatu teks, seorang penerjemah itu tidak boleh asal-asalan menerjemahkan. Dia harus memilih kata yang tepat, seperti dengan mempertimbangkan difference in cultural background, the words have different connotation, and the social custom varies according to many aspect. Jadi contohnya ketika seorang penerjemah menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadi teks sumbernya ini adalah source text-nya ini yaitu adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa target language-nya itu yaitu Indonesia. So, ketika menerjemahkan tersebut, seorang penerjemah harus memahami culture yang ada di Inggris, di bahasa sumber dengan bahasa targetnya di Indonesia. Jadi, tidak sembarangan untuk mengartikan suatu kata tersebut. Seperti itu. Why do translators choose word? Because there are times when translators substitute one word for another in order to increase the elegance of the translation. But a good translator is one who maintains the meaning of the original as far as possible, without compromising elegance as well. It's not a good idea for a translator to merely change things around so that the language sounds more flowery or more elegant. Jadi itu, ada kalanya penerjemah mengganti satu kata dengan kata lain untuk meningkatkan keanggunan terjemahan. Tetapi penerjemah yang baik adalah penerjemah yang mempertahankan makna aslinya sejauh mungkin tanpa mengurangi keanggunan dari teks tersebut. Bukan ide yang baik bagi penerjemah untuk hanya mengubah keadaan sehingga itu bahasanya terdengar itu lebih berbunga-bunga atau lebih elegan. Bahkan terkadang itu seorang penerjemah itu mungkin harus membuat pilihan di antara dua kata yang keduanya itu memiliki arti yang hampir sama atau yang sering kita sebut itu dengan sinonim, atau tapi mungkin ada sedikit perbedaan makna dari arti teks tersebut. Jadi penerjemah itu harus membuat keputusan mana kata yang baik untuk dimasukkan ke dalam terjemahan tersebut. Okay, now we move to example of choose word. Let's see the example from this chat between a doctor and her mother. A doctor said, "I won't articulate to you about something." Jadi, articulate dalam konteks ini itu tidak cocok digunakan dalam mengatakan sebuah sesuatu. Jadi itu kalau articulated meaning is able to express thought and feeling easily and clearly. Jadi itu articulate itu mampu mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mudah dan jelas. Jadi articulate itu mengatakan sesuatu yang lebih mendalam, seperti mengungkapkan sebuah peristiwa yang lebih rinci lagi. Jadi yang cocok itu adalah tell. Meaning of tell is communicate information, fact, or news to someone in spoken or written words. Jadi maknanya itu tell adalah mengkomunikasikan atau menceritakan atau mengatakan informasi atau fakta atau berita kepada seseorang dengan kata-kata lisan tertulis yang secara spontan. Jadi anaknya itu mengubah katanya itu menjadi
Pilihan yang benar adalah I wanna tell you about something, mommy. Chat selanjutnya adalah I did my homework and I practice dance routine. It changed to I tackle my homework and I practice dance routine. Jadi tuh pemilihan kata tackle itu lebih baik daripada did, karena tackle itu is make complete or solve. Jadi itu tackle itu menyelesaikan atau hampir menyempurnakan. Jadi dalam konteks ini si anak itu bilang dia telah menyelesaikan tugas pekerjaan rumah, maka pemilihan kata yang baik untuk konteks ini adalah tackle. And next is practice change to perfected. Jadi practice itu penggunaan katanya itu maknanya itu tuh lebih jelas daripada practice, because perfected mean make something completely free from fault and defect. Jadi perfected itu tidak hanya berlatih saja, tapi berlatih sekaligus membuat sesuatu itu benar-benar lebih baik dan jauh dari kata gagal dan hampir mendekati sempurna. Next, a doctor said she needs some money, so it better to change she could use some money. Jadi penggunaan she could use some money itu dia tuh maknanya dia lebih benar-benar membutuhkan uang tersebut. Jadi yang bagus itu pemilihan katanya adalah she could use some money. Okay, based on the text message between Anissa Mutia and her mother, Anissa said, "Can you offer?" And the second, she said, "Can you give?" So, before it, if you use offer, that's mean you offer something to someone. You ask them if they would like to have it or use it. Jadi jika kita menggunakan kata offer, berarti di dalam situasi antara pesan yang disampaikan oleh Anissa Mutia kepada ibunya, dia meminta kepada ibunya meminta 50.000 uang 50.000 rupiah, dan namun secara tidak langsung dia menanyakan apakah ibunya itu mau memberikan uang tersebut atau tidak, seperti itu. Jadi jika dia menggunakan kata give me 50.000 rupiah, jadi dia di situ dia bertanya dan yakin bahwa uang tersebut akan diberikan oleh ibunya kepada dia. Itu. Okay, the last I wanna say, if you want to be smooth and fluent in translation, the choice of word is very important, because we must choose the correct word according to the text to make translation precise and conscious. Okay, finally, thank you for watching our video, and I hope this video can increase our knowledge. And the last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.